Halo, jumpa lagi dengan saya Maju dari channel Gudang Rumah. Apa kabar? Saya mau membawakan topik baru. Saya yakin bagi orang yang sedang proses jual beli rumah, ini topik yang sangat dinanti-nanti ya. Kenapa saya katakan ini mendebarkan? Karena ada beberapa kasus jual beli itu ditunda ataupun malah batal akibat ada hal-hal dalam prosesnya yang tidak aman, tidak sesuai dengan aturan atau legal. Jadi di sini saya mau membagikan beberapa poin, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kepada pembeli yang lebih banyak mengeluarkan duit pada saat terjadi jual beli rumah atau tanah. Jadi jangan ditinggalkan, tonton sampai habis, karena bisa salah kalau tidak teliti. Kami dari channel Gudang Rumah. Oke, yang pertama, dokumen yang wajib dibawa oleh penjual. Apa itu? Yang paling penting adalah asli sertifikat. Apakah itu SHM atau HGB, surat hak sertifikat hak milik atau hak guna bangunan. Yang kedua, asli dan kopi dari KTP suami dan istri bila sudah menikah ya. Kemudian asli dan kopi kartu keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Asli dan fotokopi surat atau buku nikah. Yang kelima, asli dan fotokopi NPWP suami atau istri. Yang keenam, asli izin mendirikan bangunan. Kalau nggak ada ini nanti si pemilik baru akan kesulitan karena bisa-bisa bangunannya dirobohkan oleh Pemda setempat. Yang ketujuh, asli tagihan PBB karena di situ akan tercantum berapa NJOP dan kewajiban dari penjual adalah membayar seluruh tagihan PBB yang ada. Yang terakhir, dalam hal penjual yang namanya tercantum dalam sertifikat berhalangan hadir, maka ada cara yang secara legal masih dimungkinkan dengan membuat surat kuasa jual yang dinotarialkan, artinya dicatatkan ke notaris. Tetapi dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan, KTP, KK, surat nikah, dan NPP tetap harus menggunakan nama yang tercantum di sertifikat. Kalau ini semua sudah terpenuhi, maka kita bisa tersenyum. Dari sisi pembeli, dokumen yang wajib dibawa relatif sedikit, hanya ada dua, yaitu KTP dan NPWP. Karena si pembeli juga akan membayar pajak pembeli. Namun, harap diperhatikan untuk membaca benar-benar AJB-nya, akta jual belinya, dan mencocokkan nama yang di KTP dengan di SHM. Nama harus persis sama, huruf demi huruf, di AJB, di nama KTP, dan di sertifikat. Apabila ada yang tidak match, maka akan memerlukan dokumen tambahan yang menjelaskan mengapa itu berbeda. Nanti PPAT yang akan menjelaskan berupa apa nanti surat yang akan meneguhkan bahwa si orang yang KTP itu adalah benar pemilik dari sertifikat. Oke, mari kita senyum. Ya, ini hanya checklist dari sisi PPAT. Dia harus menyiapkan daftar hadir, tinta dan pad kalau mau cap jempol jari, dokumen AJB yang mau ditandatangani, pulpen, kamera, dan tanda terima berkas dan tanda terima uang. Jangan lupa menyampaikan juga kartu nama, siapa tahu nanti ini menjadi berlanjut untuk transaksi. Mari kita tersenyum. Nah, saya buatkan diagram prosesnya sebagai berikut. Biasanya
jual beli itu didahului oleh peran agen properti mempertemukan penjual dan pembeli. Jadi itu diasumsikan sudah terjadi dengan membuat semacam hasil negosiasi. Hasil negosiasi itu adalah mencantumkan harga, mencantumkan hak-hak dan kewajiban. Misalnya harus melunasi semua tagihan, apakah itu pajak, apakah itu iuran RT, iuran telepon, dan segala macam. Barulah si pembeli membayar tanda jadinya. Oke, setelah itu deal semua, maka salah satu pihak bisa menghubungi PPAT yang berwenang. Datang sendiri atau diwakilkan ke agen properti juga bisa. Nah, pada saat di kantor PPAT akan mempelajari berkasnya. Apakah ada hal-hal yang harus dipersiapkan lebih lanjut. Nah, apabila PPAT mengatakan dokumen-dokumen itu cukup, maka dia akan melanjutkan ke tahap pengecekan sertifikat dan plotting di kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Output atau hasil dari pengecekan sertifikat adalah clean dan clear, ada cap, ada tanda tulisan di sertifikat yang menyatakan telah dicek oleh BPN bahwa dokumen itu asli, dokumen itu tidak bermasalah secara hukum, tidak ada kasus dan bisa diperjualbelikan. Oke. Nah, kalau sudah clear dan clean, maka PPAT akan menjadwalkan akad jual belinya kapan. Oke. Siap-siap untuk melakukan pembayaran pajak. Penjual harus membayar 2,5% dari harga, sementara pembeli harus membayar 5% dari harga setelah dikurangi 60 juta. Hati-hati di sini harga, mohon jangan bermain-main karena sekarang pemerintah melalui Ditjen Pajak benar-benar memperhatikan harga wajar, jangan diturunkan sehingga menjadi tidak aktual, tidak real. Oke. Setelah para pihak ini membayarnya, maka akan keluar SSB surat setoran pajak dan SSB surat setoran bea. Inilah yang akan dibawa dan maju saat melakukan tanda tangan akta jual beli di kantor PPAT notaris. Nah, setelah itu ditandatangani, maka notaris atau PPAT dapat melanjutkan prosesnya dengan melakukan balik nama sertifikat. Itu kalau pembelinya menginginkan, tetapi itu biasanya wajib ya. Nah, untuk melakukan balik nama, pembeli membayar BPHTB, bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sampai di sini cukup jelas ya. Kalau ada yang tidak jelas dapat menghubungi saya untuk konsultasi lebih lanjut. Mari kita tersenyum. Presentasi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton hingga akhir presentasi video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kami. Salam sehat.